Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniwati dengan NIM 2002-22103, Prodi Administrasi Publik Reguler 3 semester 6. Saya akan memaparkan materi mengenai pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan pembangunan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan menurut para ahli. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Fahmi, pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Ruang lingkup pengawasan. Preventif. 1. Pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan. 2. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pola pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru untuk perbaikan. Represif. 1. Pengawasan terhadap proses-proses aktivitas sebuah lembaga pelayanan publik. 2. Pengawasan ini bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa saksi. Jenis-jenis pengawasan. 1. Pengawasan inter dan ekster. Pengawasan inter melibatkan pengendalian dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, mencegah kecurangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Pengawasan ekstern dilakukan oleh entitas atau pihak luar organisasi terhadap aktivitas dan operasi suatu organisasi. 2. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kegagalan dalam suatu sistem atau proses. Pengawasan represif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan kinerja aktual atau situasi dengan standar atau pedoman yang telah diterapkan. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif melibatkan upaya aktif dan proaktif dalam memantau dan mengawasi suatu aktivitas atau proses. Pengawasan pasif melibatkan pemantauan yang bersifat terbatas atau hanya dilakukan pada saat-saat tertentu. Tujuan pengawasan pembangunan. 1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan. 3. Mencegah pemborosan penyelewengan. 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Syarat pengawasan. 1. Melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. 2. Mempunyai pandangan segera. 3. Objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. A. Bundles of rights atau hak atas lahan. B. Police power atau pengaturan. C. Eminent domain atau pencabutan hak atas lahan. D. Taxation. E. Spending power atau government expenditure. Tahapan pengawasan. 1. Preliminary control. A. Merupakan pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran. B. Meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia layanan publik, baik dari sisi input, output, maupun outcomes dari setiap jenis layanan. C. Melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, sebab apa yang akan dilakukan oleh Pemda bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. 2. Interim control. A. Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. B. Diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau pelaksanaan sebuah peraturan. 3. Post control. A. Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan. B. Diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan.
C. Diharapkan dan menghasilkan rekomendasi, mempertahankan, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas layanan. Hambatan-hambatan pengawasan. Kurangnya informasi mengenai data produktivitas terutama melakukan perbaikan dan setiap kali terhadap kekurangan kemampuan untuk merincikan hasilnya yang dicapai oleh manajemen. Bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara inter dan antar perusahaan. Cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru, kemampuan adaptasi ini tergantung dari sistem komunikasi manajemen. Langkah pengawasan. Menentukan sasaran dan standar, yaitu DPRD lebih awal menentukan sasaran yang akan dipantau. 2. Termasuk pula adanya dokumen atau informasi tentang standar kualitas layanan publik yang diberlakukan selama ini. Mengukur kinerja aktual, yaitu DPRD memiliki informasi atau kinerja lembaga yang bersifat faktual. Informasi tersebut sebagai masukan bagi DPRD dalam membuat rekomendasi perbaikan atas pengawasan yang dilakukan di masa depan. Hasil sasaran dan standar. Membandingkan hasil pengawasan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Tindakan perbaikan. Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem layanan atau peningkatan standar layanan pada lembaga atau pelayanan publik tertentu, dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.